Halo pemirsa, selamat datang di acara talk show kami hari ini dengan saya Mita, dan saya sudah mengundang salah satu orang yang pastinya sangat menginspirasi dan multi talent. Tapi sebelum menuju ke tamu yang kita undang, tonton dulu video cuplikan berikut ini. Oke, saya udah kedatangan tamu yang pastinya sangat spesial. Dia adalah seorang yang multi talent. Langsung saja, dengan siapa? Halo, nama saya Faith Rehan Elian Waleo. Saya umurnya 20 tahun. Kesibukan sekarang itu lebih ke kuliah sih, seperti itu. Oke. Saya dengar ini kakak kan ikut karate. Awalnya itu terinspirasi dari mana sih? Kalau karate itu terinspirasi dari orang tua, karena dari ibu itu juga seorang karateka dan bapak juga seorang petarung atau kenpo, seperti itu. Jadi dari situ saya terinspirasi untuk mengikuti jejak orang tua saya. Oh, itu sudah dari kapan ikut karatenya? Kalau dari karate itu saya sudah dari kelas 5 SD. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sering ikut itu nggak lomba-lomba atau apa? Kalau lomba sering ikut, tapi sekarang lebih ke ngelatih sih saya. Oh, ngelatih di mana? Ngelatihnya saya di Tegal Besar sama di Universitas Jember. Gitu. Terus untuk bakat, kalau nggak salah saya taunya itu anak panah. Itu udah dari kapan ya belajar anak panah? Kalau panahan atau archery itu saya mulai sekitar sudah 2 tahun. Itu dari awal kuliah sepertinya. Biasanya latihannya di mana? Kalau latihannya di Brigif 509 di Patrang. Kira-kira apa sih kesulitan saat melakukan permainan anak panah itu? Kalau dari anak panah atau archery itu kesusahannya itu emang harus membidik target ya. Targetnya itu kecil dan juga skornya itu awalnya itu dari 10 sampai 5. Jadi kalau sudah keluar target itu 0. Jadi kita harus targetnya itu sekitar 60 atau 50-an senti. Jaraknya itu 50 meter. Gitu. Boleh diberitahu nggak sekolahnya dari SD, SMP, SMA, dan kuliah itu dari mana aja? Kalau SD-nya itu saya di Jelo 3 di PB Sudirman, itu di seberangnya rel itu. Terus lanjut ke SMP, SMP-nya itu SMP 3 di Jalan Jawa. SMA-nya di tetangganya, di sebelahnya itu di SMA Negeri 2 Jember. Dan kuliahnya di depannya, di Universitas Jember. Jadi saya hidup di sekitar Jalan Jawa. Dulu pas SMA itu ikut eskul nggak? Kalau SMA itu eskulnya saya di karate sama di pramuka sama bahasa Inggris sih. Gitu, keren banget ya. Banyak sekali bakat yang dikuasai oleh kakak. Boleh itu nggak diceritakan gimana sih cara kakak mengatur waktu? Kan banyak nih ya kegiatannya. Itu gimana cara mengatur waktunya buat bisa mengikuti semua kegiatan itu? Oke. Kalau tentang manajemen waktu itu yang terpenting adalah konsistensi. Jadi kita tuh harus bisa menentukan kayak skala prioritasnya itu apa. Yang penting dulu itu dikerjakan dulu. Misalnya kalau saya waktu itu kuliah, jadi saya harus mentingin kuliah dulu. Kalau selesai baru yang lain. Seperti itu. Jadi time management itu bisa dilakukan semua orang. Kalau misalnya dia itu harus konsistensi, harus sabar, dan juga harus teliti. Karena kalau misalnya nggak teliti, nanti ujung-ujungnya ada hal yang kelewat seperti itu. Jadi kuncinya itu untuk time management. Skala prioritas. Oke.
Oke Mas Faid, kan banyak sekali tuh kegiatannya ya. Jadi gimana sih cara Mas Faid itu buat ngatur waktu? Kan pastinya tuh kayak mungkin ada sesuatu yang bertabrakan gitu. Jadi gimana saran buat bisa membagi waktu dari kegiatan yang banyak itu? Oke, berarti berbicara tentang time management. Jadi time management itu biar bisa kita lakukan atau biar bisa kita dalami adalah dengan mementingkan atau skala prioritas. Jadi di mana yang penting dulu itu kita selesaikan dulu sehingga nanti tidak mengganggu yang lain. Karena kalau misalnya yang penting itu selesai, maka kita lebih bebas. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang lain bisa dilakukan, bisa. Jadi misalnya saya waktu kuliah, jadi saya selesaikan kuliah saya dulu baru yang lain. Misalnya kalau misalnya pagi sampai sore itu saya kuliah, malamnya ya karate atau enggak sorenya juga panahan seperti itu. Jadi skala prioritasnya seperti itu. Jadi gitu ya, kalian tuh harus memprioritaskan, kalian harus bisa memilah-milah mana yang penting dan kurang penting gitu. Ya. Oke Mas Faid, ada gak sih pesan dan kesan buat anak muda yang sekarang tuh mungkin males banget nih untuk gerak gitu. Jadi biar mereka terinspirasi seperti Mas Faid gitu. Oke, baik, untuk kesan-pesan ya untuk generasi muda, sama seperti saya juga masih generasi muda. Yang penting itu kita harus mengisi kesibukan kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga kita nanti ke depannya itu kita mau lagi memiliki kayak misalnya background yang banyak gitu. Misalnya kalau saya sendiri kan ada karate, ada panahan. Jadi kita mau banyak skill. Karena yang dibutuhkan zaman sekarang itu adalah skill atau keahlian atau kebisaan yang menjadi nilai plus untuk kedepannya. Dan juga kalau misalnya ingin hidup yang lebih enak, lebih tenang, itu kita harus menikmati segala proses yang ada. Enak gak enak itu kita harus nikmati. Karena itu semua bagian dari hidup. Karena tanpanya enak, tanpa adanya gak enak itu kita hidupnya akan datar seperti itu. Jadi kita harus selalu percaya bahwa segala hal yang kita terjadi itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa seperti itu. Oke, terima kasih Mas Faid. Nah, pembahasan tentang karate dan anak panah cukup sampai sini saja, tapi masih ada topik yang akan kita bahas. Sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan video setelah ini. Halo, kembali lagi dengan saya Mita. Kalian sudah menonton video cuplikan tersebut. Nah, masih dengan orang yang sama, kita akan membahas salah satu kegiatannya. Langsung saja ke Mas Faik. Apa sih itu Gusning? Jadi kalau bertanya apa itu Gusning? Gusning itu adalah sosok pemudi yang sebagai representasi Kabupaten Jember. Di sini kita tugas utamanya itu atau sebagai duta wisata atau ya sebagai promotor di bagian wisata. Tapi kita nggak bekerja di wisata saja, tapi kayak di UMKM juga, di pendidikan juga, di hampir semua segala aspek bisa. Jadi Gusning ini ada kayak di kota-kota lain, cuma namanya beda. Kayak ada Jokororo dan lain-lain. Tapi kita fokusnya di Kabupaten Jember seperti itu. Oh begitu, boleh diceritakan nggak gimana proses Mas Faid untuk menjadi Gusning Jember? Untuk prosesnya itu panjang ya, sekitar kurang lebih 3 bulan. Jadi yang pertama itu kita pas penyisian itu ada motion challenge sama tes tulis seperti biasa. Kalau tes tulisnya itu buat ngetes itu kita pengetahuan umumnya seperti apa. Itu materinya ada banyak, ada tentang ya itu juga budaya dan lain-lain. Kalau motion challenge ini kita itu diberikan 40 topik dan itu nanti di random, terus kita maju ke depan, terus kita jelasin selama kurang lebih 1 menit. Terus setelah itu dicari sekitar prosesnya itu kurang lebih berapa ya? Setengah hari kayaknya waktu itu di gedung Pemkab. Terus dari situ kita diambil untuk semifinal tuh sekitar 50 pasang atau 25 pasang, 50 orang itu di semifinalis. Itu kita dikasih tugas banyak, itu ada kayak mind mapping, ada tugas video, dan juga ada FGD. FGD ini fokus group discussion. Jadi kayak kerja kelompok tapi kita itu kayak jelasin suatu topik. Setelah itu nanti ada interview lebih dalam. Jadi di interview setiap orang itu ada kurang lebih 5 pos. Itu nanti ada beberapa aspek yang berbeda-beda. Jadi itu dites nanti setiap kepribadian itu apa gitu, apa cocok atau enggak, atau pantas apa enggak, seperti itu. Setelah itu nanti diambil
12 pasang atau 24 orang. Oh, berpasangan gitu ya? Iya, itu sudah disediakan pasangannya masing-masing, jadi nggak ganti-ganti. Itu didasarkan atas beberapa aspek ya, yang rumit dan susah untuk dijelaskan seperti itu. Itu sih kurang lebihnya. Kira-kira apa sih yang harus dikuasai gitu saat menjadi Gusning? Untuk yang dikuasai Gusning itu yang jelas itu public speaking, terus cara menata diri, terus cara kita membawakan diri kita itu seperti apa. Itu penting karena kalau misalnya kita nggak bisa peduli sama diri kita sendiri, otomatis kita nggak akan peduli sama orang lain seperti itu. Pokoknya kompleks kalau Gusning ini, kalau misalnya dijelasin itu nggak nutup waktunya. Oh, gitu. Kalau prosesnya yang setelah dapat finalis itu kita kurang lebih ada 2 bulan itu untuk prakarantina. Jadi sana kita dididik, dijelaskan bagaimana cara apapun yang kompleks, dimana kita biar siap untuk nanti kita ketika sudah dikukuhkan kita untuk bekerja dan lain-lain itu. Oke, untuk tujuannya sendiri apa sih tujuan menjadi Gusning itu? Kalau tujuan dari saya sih jelas itu meningkatkan kemampuan, terus kita bisa explore karena dengan Gusning ini suatu wadah untuk kita bisa berkembang. Berkembangnya itu di segala aspek, jadi nggak cuma fokus ke satu hal. Dari percakapan ke orang, bagaimana kita menyambut orang, kita dengan orang itu seperti apa, dan pokoknya sampai hal yang nggak kita anggap remeh itu misalnya cara duduk, cara menata rambut dan lain itu diperhatikan di Gusning ini. Seperti itu. Oke, kalau syaratnya tuh mungkin di sini banyak yang ingin jadi salah satu Gusning. Boleh diberitahu nggak syaratnya gimana biar bisa jadi Gusning yang baik? Kalau syarat yang utama jadi Gusning itu harus berani. Karena kalau nggak berani, nggak akan bisa terbawa untuk ikut Gusning. Kalau untuk yang lebih kompleksnya lagi itu setiap tahun itu berbeda-beda. Tapi yang jelas itu untuk sistematisnya itu ada tinggi badan, ada, terus ada pengetahuan, terus dan juga apa namanya, kayak umur itu yang dasar untuk keperluan untuk mendaftar Gusning seperti itu. Oh, kira-kira berapa sih usianya? Kalau yang tahun ini saya itu range-nya itu antara 17 sampai 25. Oke, mungkin itu saja informasi yang diberikan mengenai Gusning. Terima kasih Mas Faik sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan menginspirasi untuk semua yang menonton. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa kita dapatkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.